inilah bedanya secara bisnis ya. Saya ternyata banyak orang yang ngerasani saya bahwa saya itu ternyata termasuk orang yang bisnis gitu ya. Saya nggak tahu gitu ya. Tetapi memang dari segi bisnis itu viewer yang banyak itu belum tentu menjadi daya tarik untuk bisnis ya. Bagi orang yang ingin pesannya diterima, itu bukan sekedar pesannya itu diterima, tetapi yang menerima pesan itu adalah orang yang memang bergerak sesuai yang dikehendaki oleh pengirim pesan. Jadi misalnya pemasang iklan itu tidak perlu terlalu banyak orang yang menonton, tetapi yang penting yang ngerti itu adalah orang yang punya kemampuan dan punya minat untuk beli. Nah, disitulah tempat kita. Jadi kita memilih namanya segmen. Segmennya itu segmen yang tertentu yang memang beli. Mungkin yang dibeli bukan barang, yang dibeli mungkin gagasan, gitu. Bisa aja itu ya. Ya inilah nanti mudah-mudahan Mas Raja ini juga nanti memahami bagaimana cara memilih ceruk yang kelihatannya tidak besar, tetapi secara secara hitung-hitungan bisnis menarik. Saya Mindo Sianipar dengan ini mengucapkan selamat kepada Bangsa TV yang dikomandani oleh Pak Bambang Sadono. Kiranya Bangsa TV bisa melanjutkan program-programnya yang memberikan inspirasi buat bangsa ini. Terima kasih. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raja Sadono di channel Bangsa TV, di mana pada channel ini kami mencatat prestasi, mendorong kreasi dan membangun motivasi. Ya ini pada episode kali ini episode yang cukup spesial ya. Seperti yang bisa Anda lihat, saya pakai batik di sini. Jadi ini dalam rangka ulang tahun juga. Jadi dalam memperingati itu ya bisa dibilang ini special occasion lah, kesempatan spesial. Di sini kita akan mewawancarai ya orang di balik semua sistem yang ada, semua channel yang ada juga ini, Bapak Bambang Sadono. Iya. Iya. Jadi mungkin ini episodenya Sadono and Sadono ya. Sudah agak lama semenjak Sadono and Sadono yang terakhir. Tapi ini dalam rangka 65 tahun Bambang Sadono dan juga ulang tahun channel Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi Bangsa dan Bangsa TV ini, saya mau wawancari Bapak Bambang secara langsung lewat podcast. Gimana kabarnya Pak Bambang ini sekarang? Sehat, Mas. Sekarang pakai Raja Sadono ya? Iya, nggak ketuker. Iya, jadi kalau untuk sekarang ini paling nanti kita akan membahas mengenai bagaimana tentang channel ya, karena ini ulang tahun dari channel juga. Ulang tahun yang keberapa ini, Pak? Ini 2 tahun. Sudah 2 tahun. 25 Mei. Iya. Jadi mungkin saya mau tanya yang dulu pernah ditanyain juga ya mungkin ya Pak. Jadi asal mula ide membuat kanal YouTube ini apa sih Pak? Iya. Jadi saya sebelumnya mau mengatakan bahwa salah satu keberhasilan yang sudah kita capai saat ini adalah bahwa Raja Sadono sudah percaya diri untuk wawancara. Itu luar biasa. Saya hitung sudah lebih dari 50 wawancara yang dilakukan, yang dulu pada awal-awalnya itu saya memaksa-maksa sangat sulit. Nah, mudah-mudahan sekarang sudah mulai enjoy, sudah mulai bersemangat, tinggal sekarang meningkatkan kualitasnya
dan memperluas jaringan narasumber yang diwawancarai. Nah, jadi menjawab pertanyaan bagaimana asal-usul dari kegiatan ini ya, bisa disebut serius, tapi juga bisa disebut mulai dengan tidak serius ya. Karena sebenarnya pada waktu itu karena musim pandemi ya, agak gawat-gawatnya pada waktu itu ya. Kalau tidak salah pada waktu itu juga sempat ya, istri saya Bu Bambang Sadono itu terpapar juga gitu ya. Jadi terpaksa saya harus nungguin di rumah karena kebetulan dirawat di rumah. Jadi pokoknya waktu itu saya ya, terutama saya mencoba mencari kegiatan apa yang bisa dilakukan di rumah ya. Nah, saya ini kan orang yang basisnya itu mulainya jurnalistik, kemudian banyak di politik. Nah, politik agak sulit karena tidak bisa jalan-jalan ya, tidak bisa banyak ketemu orang. Nah, kemudian kita mencoba dari sisi jurnalistik apa yang masih bisa dikerjakan. Nah, kebetulan anak-anak termasuk Raja pada waktu itu ya, yang mengusulkan supaya ya sudah kita bikin media sosial aja, terutama YouTube. Kita mulai juga mencari, oke, sekarang namanya apa gitu ya. Kemudian waktu itu kita sedang baru saja menerbitkan buku tokoh inspirasi 100 tokoh inspirasi Jawa Tengah pada waktu itu. Nah, kemudian ya sudah pakai itu aja namanya, Inspirasi Jawa Tengah. Nah, kemudian diskusi lagi ya, ada Raja pada waktu itu, ada Mas Rizky ya, kemudian ada Mas Bayu ya. Kita diskusi, oke, sekarang yang jadi hostnya siapa? Nah, kemudian waktu itu diusulkan, ya sudah, hostnya Pak Bambang Sadono aja. Ya kenapa harus saya? Ya salah satu pertimbangannya adalah orang yang cukup punya pengalaman di bidang jurnalistik dan cukup dikenal karena politisi, itu salah satu yang memilih lah. Saya juga tidak tahu, sekarang saya balik tanya kepada Mas Raja ini, alasannya apa dulu mendorong saya supaya saya jadi host itu. Saya Sasongko Tejo mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua kepada Bangsa TV dan kanal YouTube Inspirasi Bangsa dan Inspirasi Jawa Tengah yang dikelola oleh Bambang Sadono, wartawan senior. Semoga sukses dan semoga mendapatkan respon atau mendapatkan tempat di hati masyarakat Jawa Tengah dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Jadi waktu itu ya pertimbangannya ya, mungkin ini sekalian jawab. Jadi kalau pada saat pertama membuat itu sebenarnya saya dan Mas Rizky dan mungkin Mas Bayu juga pertimbangannya adalah gimana maksudnya channel YouTube kan banyak ya pada waktu itu ya. Pertimbangannya dengan adanya Pak Bambang sebagai covernya itu juga akan meningkatkan gimana traffic dari wawancaranya itu juga dari ditontonnya, kemudian tamu-tamu yang akan masuk itu dengan adanya Pak Bambang di situ harusnya bisa lebih gampang dengan gimana Pak Bambang kan sudah dikenal di Jawa Tengah, bisa dibilang bahkan mungkin nasional ya. Jadi dengan adanya Pak Bambang di situ pastinya akan itu ya meningkatkan daya tontonnya juga dan juga narasumbernya tadi. Itu kemudian kalau dari sisi teknis juga kan dari yang mungkin Mas Bayu sedikit ya, tapi kan kalau dari sisi jurnalistiknya sendiri kan Papa juga udah ada wawancara, kemudian juga sudah banyak buku yang tentang wawancara juga seperti yang baru saja ditemukan, yaitu buku dari
tahun 1993 itu saya waktu itu nemu di stadion ya, ternyata Pak Bambang ini sudah membuat berbagai buku bahkan dari bisa dibilang 30 tahun yang lalu ya, seperti itu. Iya, jadi kalau alasan utamanya sih mungkin ya lebih ke meningkatkan daya tonton dan juga meningkatkan kepopuleran. Kalau awal-awal itu kan harus ada target subscribernya dulu baru dapat uang pada waktu itu. Iya. Iya. Kemudian itu ya sebenarnya itu kan inspirasi Jawa Tengah gitu ya Pak. Itu kan inspirasi Jawa Tengah. Tapi kemudian kan ada inspirasi untuk bangsa, kemudian ada Bangsa TV. Lah itu sebenarnya tujuannya kok itu apa ya? Dan itu kan nggak langsung ya Pak. Masa kan ada di periode di mana inspirasi Jawa Tengah aja gitu. Jadi 25 Mei itu adalah wawancara pertama untuk kanal Inspirasi Jawa Tengah. Ya, jadi waktu itu memang yang kita pikirkan adalah bagaimana melayani Jawa Tengah. Tapi lama-lama ternyata narasumbernya ini berkembang, banyak tokoh-tokoh nasional yang kita wawancarai. Nah, walaupun coverage media sosial ini itu kan tidak terbatas, bahkan nasional aja bisa lewat kan, ini kan dunia, ini orang bisa lihat dari mana saja. Tetapi rasanya kalau ada tokoh nasional yang diwawancarai dengan cover Inspirasi Jawa Tengah, itu rasanya kok terlalu kecil bungkusnya gitu loh. Kalau dibungkus dengan itu, maka waktu itu kan berdebat dengan Raja juga. Saya butuh kanal yang mewadahi untuk kegiatan nasional itu. Maka kemudian kita cari-cari. Maunya kan kita akan memberi kanal Inspirasi Bangsa waktu itu ya, atau Inspirasi Indonesia mulai itu kan. Tetapi ternyata semua sudah dipakai, itu kan masalah gitu ya. Nah akhirnya kita cari-cari, ya sudah, akhirnya ketemunya adalah Inspirasi untuk Bangsa. Ya sudah, itu wadah yang tersedia. Nah itu kemudian itu. Nah kemudian ternyata Inspirasi Jawa Tengah maupun Inspirasi untuk Bangsa ini kan entah seperti apa, tapi gerakannya itu kan gerakan ke masalah-masalah yang serius. Ya karena ini memang jurnalistik ya, jadi mau tidak mau kita menuju sesuatu yang serius. Nah kemudian ternyata kita membutuhkan kanal yang bisa lebih lebih longgar, lebih santai gitu ya. Kalau kita menayangkan wayang itu seperti apa, kalau kita mengadakan baca puisi itu seperti apa. Jadi itu agak sulit kalau kita masukkan ke kanal-kanal yang penontonnya mulai serius. Karena itu kemudian kita bikin Bangsa TV, itu yang kita harapkan agak santai ya, jurnalistik tapi jurnalistik yang tidak membahas masalah yang berat-berat, misalnya masalah politik, masalah ekonomi yang berat itu. Nah yang berat-berat kita bagi dua, yang skopnya kira-kira Jawa Tengah kita masukkan ke Inspirasi Jawa Tengah, tapi yang kira-kira dampaknya nasional kita masukkan ke Inspirasi untuk Bangsa. Nah itulah kira-kira, dan saya kira Mas Raja sendiri, Bambang Y.R. Sadono ini juga mengikuti perjalanan itu, walaupun kadang-kadang agak jauh-jauh gitu ya, jadi tetap mengikuti, jadi tahu sebenarnya perkembangannya ini saya kira. Selamat dan sukses buat Bapak Bambang Sadono dan Mas Bambang Y.R. Sadono yang telah berkarya untuk bangsa selama 2 tahun di kanal Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Bangsa dan Bangsa TV. Semoga karya-karyanya bermanfaat bagi bangsa Indonesia dan selalu berjaya. Iya itu juga menjadi salah satu pertimbangan juga ya kenapa saya ada di
Bangsa TV ini juga karena memang lagi yang mungkin nggak terlalu serius dulu, karena memang di Inspirasi untuk Bangsa dan Inspirasi Jawa Tengah bisa dibilang juga buat yang tingkat tinggi atau level tinggi gitu. Jadi memang diserahkan ke Pak Bambang di sini. Kemudian itu Pak Bambang ini kan juga mungkin sharing-sharing buat para penonton ya. Dan juga mungkin ada beberapa pertanyaan yang dari saya secara langsung ini. Jadi waktu itu dulu Pak Bambang pernah bilang bahwa ada beberapa konten yang juga dijauhi oleh Pak Bambang gitu. Bahkan mungkin jika ada yang sedang ngetren gitu, Pak Bambang nggak langsung loncat ke topik itu, bahkan mungkin harus ditahan dulu atau bahkan membuat topik sendiri yang diperkirakan akan populer seperti itu. Nah, itu sebenarnya apa sih Pak alasan dibalik itu semua? Begini, jadi sebenarnya tema utama dari kanal-kanal ini adalah bagian dari keyakinan saya, bagian dari teori yang saya dapatkan setelah puluhan tahun saya bergerak di bidang jurnalistik itu, bahwa mungkin bahkan belum diteorikan di di kampus-kampus atau di teori-teori jurnalistik itu, bahwa ya memang sudah mulai sebenarnya, tapi nggak pernah disimpulkan bahwa inti dari jurnalistik itu sebenarnya adalah jurnalistik tokoh. Jadi seperti dunia ini itu sebenarnya kan dikendalikan oleh tokoh-tokoh. Nah, maka jurnalistik itu intinya juga jurnalistik tokoh, cerita tentang tokoh, cerita tentang pemikiran para tokoh, cerita tentang informasi mengenai tokoh. Itu coba perhatikan, isinya itu semua sebenarnya, cuma variasinya yang berbeda-beda. Maka saya akan mencoba mengukuhkan lagi prinsip jurnalistik tokoh itu. Nanti kalau diikuti apa yang saya kerjakan itu selalu sebenarnya memberitakan tokoh. Karena siapapun yang belajar jurnalistik itu pasti dimulai dikenalkan dengan teori 5W 1H. Ingat itu ya. W yang pertama itu adalah who. Jadi sebenarnya hanya cerita tentang who sebenarnya, tentang siapa, tentang orang. Nah, kemudian yang lain-lain itu hanya ada konteksnya kalau ada who ini. Ya, jadi who, what, ini sedang ngapain ya, when, di mana, kapan, where, di mana, how, bagaimana mereka melakukan itu. Jadi sebenarnya teori ini menegaskan, cuma nggak pernah ditegaskan bahwa jurnalistik itu ada cerita tentang tokoh. Itu sama sebenarnya, sejarah itu juga cerita tentang tokoh-tokoh. Yang lain-lain itu cuma variasi. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi dasar jurnalistik kita, sajian yang dilakukan di kanal-kanal ini. Nah, tadi pertanyaan Mas Raja adalah kenapa kita tidak langsung ke hard news, sesuatu peristiwa yang sedang terjadi saat itu. Nah, ini sebenarnya soal strategi. Strateginya itu karena dengan kesederhanaan kita, ya, keterbatasan kita itu menyebabkan kita nggak akan leading kalau kita mengambil di informasi-informasi yang aktual itu, karena di sana sudah ada online, ada televisi, ada surat kabar, ada macam-macam. Nah, kemudian maka saya lebih memilih kepada jurnalistik analisis. Ya. Jadi kita membantu analisa, bahkan mungkin tidak akan sampai ke kesimpulan, karena kesimpulan kita serahkan kepada audiens, pada penonton itu. Silakan Anda simpulkan, tapi saya membantu menganalisis. Ini loh, ada masalah sawit, gitu ya. Saya wawancara tentang sawit, itu bukan dari keadaan sawit hari ini, tapi background ini sawit ini seperti apa, kemudian kebijakannya seperti apa, kemudian masalahnya seperti apa. Jadi ini kita hanya membekali. Seperti juga misalnya ketika ada masalah nanti ada masalah minyak goreng, kemudian ada masalah batu bara, ada masalah sekarang ini ada yang baru saya wawancara itu kan soal pejabat-pejabat yang diputuskan untuk mengisi sampai pemilu 2024 misalnya.
Saya nggak mempersoalkan siapa yang akan jadi dan sekarang sudah sampai mana, tetapi saya bertanya kepada Irjen Kemendagri itu aturannya gimana? Itu misalnya kan ada yang tidak setuju kalau polisi dan TNI aktif itu menjadi pejabat apakah ke Pak Gubernur atau Bupati, Wali Kota, tetapi ternyata dijawab kemungkinan itu masih ada. Untuk siapa? Untuk TNI atau Polri yang sekarang ini dalam jabatan sipil gitu. Nah, menurut saya info-info semacam ini diperlukan untuk tambahan informasi, kalau tidak untuk mengambil kesimpulan, mengambil keputusan, paling tidak mengambil sikap. Ya, orang kan bersikap dulu sebelum memutuskan itu. Silahkan, tapi ini bahan yang bisa saya sajikan. Nah, itulah. Nah, kemudian dampaknya ini Mas Raja, ini sejak awal kita sadari dan ini kita pilih. Kanal-kanal ini bukan akan menjadi kanal yang sangat populer, yang boom kemudian banyak, itu karena semua orang akan ke situ. Enggak. Ya, itu tuh kita tahu ya. Jadi ini adalah lapis-lapis tertentu yang membutuhkan informasi-informasi dengan kualitas tertentu juga untuk mengambil sikap atau mengambil keputusan itu. Nah, inilah sebenarnya pangsa kanal-kanal kita itu ada di situ. Jadi tidak bisa masuk ke semua yang populer seperti yang kita lihat sehari-hari ya, mulai dari anak kecil sampai orang itu senang. Jadi kanal ini di situ, Bu. Tapi segmen. Nah, inilah bedanya. Secara bisnis ya, saya ternyata banyak orang yang ngerasani saya bahwa saya itu ternyata termasuk orang yang bisnis gitu ya. Saya nggak tahu gitu ya. Tetapi memang dari segi bisnis itu viewer yang banyak itu belum tentu menjadi daya tarik untuk bisnis. Ya. Bagi orang yang ingin pesannya diterima, itu bukan sekedar pesannya itu diterima, tetapi yang menerima pesan itu adalah orang yang memang bergerak sesuai yang dikehendaki oleh pengirim pesan. Jadi misalnya pemasang iklan itu tidak perlu terlalu banyak orang yang menonton, tetapi yang penting yang ngerti itu adalah orang yang punya kemampuan dan punya minat untuk beli. Nah, disitulah tempat kita. Jadi kita memilih namanya segmen. Segmennya itu segmen yang tertentu yang memang beli. Mungkin yang dibeli bukan barang, yang dibeli mungkin gagasan, gitu. Bisa aja itu ya. Inilah nanti mudah-mudahan Mas Raja ini juga nanti memahami bagaimana cara memilih ceruk yang kelihatannya tidak besar, tetapi secara hitung-hitungan bisnis menarik. Kami mengucapkan selamat kepada Bapak Dr. Haji Bambang Sadono dan Mas Bambang YR Sadono yang bekerja keras di channel YouTube maupun bangkit dan berkembangnya Bangsa TV. Mudah-mudahan bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan Jawa Tengah di segala bidang, bermanfaat bagi nusa dan bangsa Indonesia. Mudah-mudahan sehat selalu. Iya itu ya Bu, untuk para penonton ya. Jadi mungkin di channel-channel kita ini bukan berita-berita yang terbaru, tapi pastinya berita-berita yang original dan dari sumbernya langsung kayak gitu. Iya, tapi kemudian untuk belum tahu ya. Jadi ini kita lagi di studio di Semarang dan ini juga digabung dengan penerbitannya Pak Bambang, yaitu PT Cita Alma Mater. Iya, dan itu mungkin bisa saya tanyakan Pak, itu ini banyak dikombinasikan dengan penerbitan buku-buku. Nah, ini sebenarnya apakah ada tujuan tertentu Pak ini di balik penggabungan dua ini? Iya, tentu ini tadi kita mencoba menjawab kebutuhan. Jadi bagi orang ya yang memang informasinya itu diperlukan secara sengaja atau tidak sengaja. Misalnya begini,
ada orang yang saya tidak perlu publikasi, saya tidak perlu cerita-cerita atau apa tentang saya dipublikasikan atau pendapat-pendapat saya disiarkan, itu saya nggak butuh itu. Tetapi jangan lupa sepanjang kita di dalam posisi publik, itu memang informasi tentang seseorang, tentang apa yang menjadi pemikirannya, keputusan-keputusannya, itu dibutuhkan orang. Jadi bukan yang bersangkutan sendiri yang butuh, tapi dia dibutuhkan orang. Jadi misalnya seorang dirut, ya, taruhlah di dirut apa atau BUMN, orangnya memang sangat sederhana, tidak senang dipublikasikan, tidak. Tapi nggak bisa. Publik pengen tahu ini orangnya seperti apa, keputusannya seperti apa, ya. Ada hubungannya enggak keputusannya itu dengan nasib saya, itu yang pengen tahu orang lain. Nah, inilah yang kita coba kita jembatani. Nah, disitulah kemudian ada juga satu kebutuhan, seperti contoh misalnya Mas Raja tadi baru cerita, itu baru salah satu yang ditemukan itu adalah buku yang saya buat tahun 93. Itu buku tentang Gubernur Ismail, ya, sangat besar, sangat monumental menurut saya hitung itu narasumbernya lebih dari 130 orang. Bayangin pada masa itu wawancara itu harus satu persatu, jadi nggak bisa wawancara. Sekarang itu wawancara enteng sekali karena dengan Zoom sehari saya bisa wawancara 4-5 orang, ya, dan tempat narasumbernya bisa di mana-mana, bahkan di luar negeri pun saya ya bukan sering, tapi saat itu pernah saya mewawancarai duta besar Jerman, kemudian duta besar Jepang, ya, nanti bisa dicek itu, ya. Kemudian duta besar Singapura, ya, itu bisa terjadi. Nah, jadi artinya pada waktu itu nggak bisa. Jadi kalau kita mau wawancara dengan Bupati Kebumen gitu, ya harus datang ke Kebumen. Coba bayangin betapa susahnya, betapa lamanya, dan kalau ingin cepat kita berarti harus mengerahkan orang yang sangat banyak. Nah, jadi artinya kenapa itu diperlukan, ya? Mungkin yang bersangkutan sendiri, ya mohon maaf ini Pak Ismail kan sudah almarhum, ya, mungkin sudah nggak ada urusan, tetapi orang yang pengen tahu tentang beliau, ya, atau mungkin keluarganya, mungkin cucunya aja deh gitu, ini dulu kakek saya ini seperti apa gitu, itu perlu. Jadi inilah yang saya katakan bahwa selain informasi sebenarnya kita itu membutuhkan dokumentasi. Dalam perspektif yang lebih besar itu adalah sejarah sebenarnya. Jadi dokumentasi itu akan jadi sejarah. Sekarang kalau orang mau mencari sejarahnya Pak Ismail, Gubernur Jawa Tengah 10 tahun yang terkenal dulu dengan wawasan jati diri atau wawasan identitas, itu sumbernya dari mana? Gitu. Nah, jadi apa yang saya kerjakan ini menyumbangkan sumber itu. Ada satu kisah, ya, mungkin yang sering saya ceritakan. Saya pernah bekerja di Suara Merdeka. Pendirinya itu namanya Haji Itami. Nah, itu sekarang boleh dicek. Satu-satunya buku tentang riwayat hidup yang gak lengkap dari Haji Itami itu adalah buku yang saya buat. Ya, ketika saya berada di Suara Merdeka, saya minta izin, waktu itu pemimpin redaksinya namanya Pak Suwarno Esa, bahwa saya ingin membuat buku tentang Pak Itami. Ya. Pak Warno Esa membuka notes kecil dari sakunya, rupanya notes itu dibawa terus sepanjang hayatnya dia, kan dibuka. Ini Bambang Sadono, ini pesannya Pak Itami almarhum. Kalau saya meninggal nanti jangan dibuatkan buku. Kami ucapkan selamat Pak Bambang Sadono dan Mas Bambang YR Sadono yang telah melakukan pengabdian selama 2 tahun melalui kanal YouTube Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Bangsa, serta Bangsa TV. Semoga bermanfaat bagi kita semua, warga Jawa Tengah dan bangsa Indonesia. Terus gimana? Jadi bukan saya yang melarang, ini orangnya sendiri yang melarang. Nah, tapi kemudian saya bujuk-bujuk, Pak, ini yang kita buatkan buku kan bukan Pak Itami, tetapi yang kita buatkan buku ini adalah generasi penerus. Bagaimana generasi penerus ini mau meneruskan
apa yang sudah dilakukan oleh seorang tokoh yang mungkin sangat berharga, sangat bermakna ini, kalau dia tidak tahu sejarahnya seperti apa, gagasan-gagasannya seperti apa. Nah, akhirnya entah seperti apa waktu itu disetujui dan jadilah buku itu. Jadi seandainya tidak ada buku itu, sekarang udah kehilangan informasi. Nah, itulah tadi kalau tanya kenapa ini dikombinasi dengan buku-buku. Pertama secara praktis bahwa saya mengerjakan ini sudah sangat lama. Saya mengerjakan. Nanti yang saya sedang berburu buku pertama ya yang saya terbitkan sendiri, yaitu dengan penerbit Citra Alma Mater waktu itu adalah buku Apa dan Siapa Orang Jawa Tengah atau Tokoh Jawa Tengah, saya lupa, tapi cetakannya buruk sekali ya. Sangat jelek ya. Artinya saya hanya ingin mengatakan bahwa ya suatu langkah awal itu harus dengan keberanian. Mungkin kita malu, kualitasnya jelek ya, Gus ini mengajari raja, pokoknya melangkah, berbuat, jangan sampai ada hari-hari yang lewat tanpa Anda punya prestasi apapun gitu. Karena pasti itu akan berkembang menjadi lebih bagus. Nah, jadi semula saya itu mulai membuat buku karena saya wartawan, saya penulis, saya membantu dulu ada Badan Penerbit Undip membuat buku Panduan Sipon Maru ya. Nah, kemudian saya membuat buku itu sendiri. Nah, kemudian saya teruskan dengan buku-buku tokoh ya. Pernah tokoh Jawa Tengah, tokoh Jawa Timur, tokoh Jogja, tokoh Jawa Barat, itu kita bikin semua. Nah, jadi itulah sekarang karena basisnya itu, maka saya merasa sayang kalau kita sudah wawancara tokoh-tokoh. Sekarang kita sedang menangani tokoh-tokoh yang merupakan alumni perguruan tinggi ternama di Indonesia. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan, kenapa pilihannya itu? Karena saya merasa bahwa Indonesia ini kan diatur ya, kita kan gampang mengukurnya. Jadi kriterianya itu mungkin ada yang bertanya, Pak Bambang, siapa yang bisa masuk ke situ? Itu adalah lapis-lapis tertinggi yang mengatur Indonesia. Ya. Kalau di legislatif misalnya anggota DPR RI, ya, itu kriterianya harus anggota DPR RI. Kemudian kalau di pemerintahan itu levelnya menteri, bahkan di buku kita yang Universitas Gadjah Mada ini, alumni Gadjah Mada, itu ada presidennya, ada juga di situ, ya. Kemudian level yang bawahnya itu sampai ke eselon 1, itu dirjen bisa, pokoknya di itu. Nah, kalau di BUMN misalnya, itu adalah levelnya adalah direktur, oke. Kemudian komisaris, ya kalau bisa komisaris utama. Nah, jadi artinya apa yang ingin saya kumpulkan ini adalah sejumlah orang yang mengatur Indonesia, yang menentukan nasib orang Indonesia, yang tentu akan lebih bagus kalau ini diketahui, ya. Jadi diketahui, kemudian bisa dibaca apa yang dilakukan. Nah, inilah sekaligus merupakan tadi dokumentasi, nanti suatu saat akan menjadi perspektif sejarah. Karena saya ingat ya, dulu buku-buku saya yang sangat sederhana itu selalu saya didatangi agen-agen yang dari dua negara, dari Amerika dan dari Australia. Di sana ada perpustakaan yang besar-besar, di Amerika ada perpustakaan Kongres ya. Jangan kaget kalau buku-buku saya itu ada di perpustakaan Kongres Amerika. Nah, karena itu mereka memang berburu mencari buku-buku itu, dan terutama adalah buku-buku tentang tokoh, jurnalistik tokoh. Jadi tokoh-tokoh ini itu dibaca ya. Yang saya tahu dibaca di Amerika dan dibaca di Australia untuk dilihat, karena kadang-kadang mulai dari tokoh yang sekarang mungkin sebelum berapa perannya, nanti 5 tahun 10 tahun yang akan datang dia sudah jadi di level-level mungkin anggota-anggota DPR yang ada sekarang, itu mungkin berikutnya jadi menteri, siapa tahu bisa naik lagi dan sebagainya itu. Jadi di luar negeri dipantau. Jadi diam-diam ada yang membeli secara langsung ya, tetapi juga ada yang membeli sendiri-sendiri
dan kemudian mereka store ini. Jadi ada agennya yang nyetor ke luar negeri itu. Jadi sekali lagi jurnalistik tokoh ini saya tidak sekedar mengejar kebutuhan pasar yang sekarang, tetapi pasti ya seperti tadi buku-buku yang ditemukan salah satu Mas Raja itu pasti akan berguna suatu saat. Saya Hadi Supeno, ucapkan selamat dan sukses pada Bangsa TV yang bulan Mei ini kita berusia 2 tahun. Pak Bambang Sadono dan Pak Bambang Sadono Junior semoga terus sukses mengelola kanal YouTube Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Indonesia, dan terutama televisi bangsa. Mudah-mudahan Bangsa TV tetap mampu mengawal perjalanan bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Iya, jadi memang dengan penerbitan buku-buku ini berarti memang relevan dengan video-videonya itu paling saja bisa dijadikan buku seperti itu berarti ya. Iya. Dan itu bagusnya begini, ini luar biasa menurut saya. Kalau dulu menulis buku, itu kan kita wawancara langsung. Ya. Wawancara langsung itu kalau ini dijadikan buku, ini apakah orang itu ngomong begitu atau tidak, siapa yang bisa membuktikan? Ya kan nggak bisa dibuktikan. Ini bisa dan dikarang seenaknya, ditambah-tambahin sendiri gitu kan. Nah, tetapi sekarang nggak bisa. Sekarang ada bukti otentiknya. Jadi semua buku yang kita terbitkan, kalau mau mencari videonya, ya, itu ada di situ. Jadi artinya bahwa ini lebih lengkap menurut saya. Jadi audiovisualnya ada, kemudian ini kan susah kalau orang misalnya harus lihat audiovisual gitu baru ngantuk gitu ya kan. Kan nggak bisa. Tapi kalau ada bukunya sewaktu-waktu bisa dicek kembali gitu ya. Ya ini saya sendiri juga masih berhitung-hitung ini buku ini masih dibutuhkan apa enggak sih dalam era seperti ini gitu ya. Tetapi menurut saya minimal ini akan membantu ya. Jadi dan koleksi itu lebih praktis kalau dibawa kemana-mana lebih gampang ya daripada kita harus mencari-cari di media digital, dan kadang-kadang membacanya juga akan tidak senyaman kalau kita membaca buku, kira-kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat spesial apa yang telah diberikan oleh Bapak Bambang Sadono bersama juniornya Mas Bambang Junior Sadono melalui Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Bangsa dan Bangsa TV. Semoga selama 2 tahun 3 channel ini mampu memberikan inspirasi bagi anak negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kemudian ini kan Inspirasi Jawa Tengah ya, dan channel-channel lainnya ini kan sudah masuk ke usia 2 tahun ya Pak. Jadi ini bagaimana Pak ini nanti? Kedepannya akan dikembangkannya bagaimana Pak? Ya, jadi begini, menurut saya dulu kan bisa dibayangkan ya, kita mulai dari rumah ya, dari ruang tamu, kemudian kita ini sekarang sudah berkembang ya, kita sudah punya kantor ya, sudah punya tempat yang minimal lebih baik. Tapi kan tidak boleh hanya berhenti sampai di sini, karena menurut saya masa depan bukan masa depan Indonesia saja, masa depan dunia ini ya di dunia seperti ini menurut saya. Nah, karena itu saya mulai berpikir, provokasi saya untuk Raja mau masuk ini sudah berhasil, walaupun masih agak ogah-ogahan gitu ya. Tapi ke depan tentu saya nggak bisa mengerjakan ini semua. Nah, jadi pengembangannya secara teknis pasti saya membutuhkan. Nah, saya lebih senang kalau generasi muda banyak yang masuk ini. Nah, ini bukan saja sebagai anchor-nya ya, sebagai apa yang ada di depan publik itu untuk wawancara dan sebagainya, tetapi ini kan membutuhkan juga ada editornya, ada operatornya, ada yang manajemennya. Ya, ini saya kira makin banyak yang membantu, saya akan menjadi makin senang. Jadi mudah-mudahan ini akan menjadi lebih besar ya, tema-temanya nanti akan lebih kaya, lebih
banyak. Yang kita kerjakan juga pemikirannya tidak hanya sebatas pemikiran saya gitu. Mungkin anak-anak muda ini nanti punya kreativitas sendiri yang luar biasa. Tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita tidak memberi sekadar apa yang diinginkan orang, tetapi adalah apa yang kita yakini kita berikan sesuatu yang dibutuhkan orang. Ya. Kadang-kadang dibutuhkan itu orangnya sendiri nggak sadar kadang-kadang bahwa dia butuh itu. Tapi kalau yang disenangi itu lebih gampang. Tapi menurut saya yang menyajikan apa yang disenangi orang sudah banyak sekali. Ya. Artis-artis itu kan selalu menyajikan apa yang disenangi orang. Itu sudah banyak. Kalau saya ikut ke situ, kecuali sudah ketinggalan ya, dan kita tidak mempunyai prasarana atau pendukung yang memungkinkan kita bisa seperti itu ya, setiap hari cerita tentang keluarganya aja diikuti orang gitu ya, pernikahannya diikuti orang, kan kita nggak mungkin bisa jadi seperti itu. Maka di balik itu memang ada satu keinginan bahwa kami atau saya dan mudah-mudahan nanti tim ini punya cita-cita untuk memberi sesuatu yang dibutuhkan orang ya, untuk hidup lebih baik, lebih sejahtera, kira-kira seperti itu. Maka kan semboyan-semboyannya kan kelihatan ya, namanya inspirasi ya, memberi motivasi, mencatat prestasi ya. Jadi itu tuh yang kita kerjakan. Edukasi itu ada di situ ya. Itu tadi yang saya sampaikan, kecil tidak besar tetapi bermanfaat. Nah, bagi kita segmennya kecil tapi tetap harus tajam dan banyak yang mendukung ya, sehingga sponsornya banyak, itu juga yang penting ya. jadi itu bisa mensejahterakan ya kelompok kecil yang mau masuk ke sini, kan harus yakin. Saya kan masih melihat ini banyak teman-teman kita yang masuk gitu, kalau ditanya gimana, wah kita masih belajar Pak, masih perjuangan, masih ada kayak gitu ya. Menurut saya kita harus mencari ceruk-ceruk yang mensejahterakan, itu sebenarnya intinya. Selamat dan sukses kepada Dr. Haji Bambang Sadono SH.MH dan Mas Bambang YR Sadono yang telah berkarya untuk bangsa selama 2 tahun melalui kanal Inspirasi Jawa Tengah, inspirasi untuk bangsa. Semoga karya-karyanya bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Iya, oke. Sangat luar biasa sekali apa yang dijaga oleh Pak Bambang ya. Ini Pak, banyak sekali nilai-nilai yang itu ya, nilai-nilai kehidupan yang kita pelajari pada hari ini. Tentunya untuk para penonton juga ini mungkin apa yang dikatakan Pak Bambang bisa jadi inspirasi seperti apa yang channel kita buat untuk Anda semua ya. Jika begitu alhamdulillahirabbil alamin, ini sudah di penghujung wawancaranya Pak Bambang. Mungkin ada kata-kata penutup, mungkin ucapan nih untuk channelnya, harapannya nih Pak. Iya, jadi untuk penonton yang setia kepada kami, mengikuti kanal-kanal YouTube kami tadi, sudah kami beritahukan bahwa kenapa ada Inspirasi Jawa Tengah, kenapa ada Inspirasi untuk Bangsa, dan kenapa ada Bangsa TV gitu ya. Mungkin penonton yang setia mengikuti sudah tahu ya bahwa kita wawancara langsung ya dengan para menteri, sudah banyak menteri, para direktur utama, banyak sekali para gubernur, ya, para bupati, para tokoh, anggota DPR, banyak sekali yang kita wawancarai. Nah, mudah-mudahan dengan cara itu ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan, dan kita juga ingin bahwa apa yang kami sampaikan ini bermakna. Nah, sekali lagi mungkin ini tidak memenuhi semua keinginan ya yang dikehendaki oleh publik,
Tapi kami ingin bahwa sebagian kecil yang bisa kita berikan ini ada manfaatnya. Jadi untuk memberi pertimbangan ketika mengambil sikap dan mengambil keputusan. Dan mudah-mudahan setelah 2 tahun ini kita mencoba menyajikan, melayani kebutuhan informasi, terutama analisis mengenai informasi, itu ke depan masih bisa berkembang dengan lebih baik, dan kita masih terus berkomunikasi, berdialog, dan kami akan menerima apapun saran yang diberikan kepada kami akan kami terima dengan senang hati. Dan harapan saya kepada teman-teman yang mendukung saya selama ini juga tetap konsisten. Masa depan ada di sini, ya saya aja yakin, apalagi Anda yang lebih muda harus yakin, dan terutama Mas Raja Sadono, ya ini stage ya, it's yours. Jadi ini sebenarnya membuka jalan untuk teman-teman generasi muda. Silahkan berkreasi, ini waktu Anda, kesempatan Anda, dan manfaatkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan itu Mas Raja, paling tidak selalu yang saya katakan, bersemangat, bekerja keras, ya, menguasai teknik, ya, tetapi yang tidak boleh ketinggalan adalah berani, harus berani melangkah, ya, jangan ragu-ragu. Iya. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Bambang sudah menyempatkan waktunya untuk wawancara. Saya minta maaf juga apabila ada salah-salah kata ya untuk para penonton dan juga Pak Bambang. Jika begitu selesai sudah wawancara kita pada hari ini. Untuk para penonton, nantikan episode-episode spesial selanjutnya ya. Selamat ulang tahun untuk channel Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Bangsa dan Bangsa TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Raja Sadono. Oh iya. Selanjutnya terserah Anda. Iya. Iya, saya Raja Sadono, beliau Pak Bambang Sadono. Tetap di channel Bangsa TV.